Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda ustazah yang ustazah cintai karena Allah. Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu menjaga semangat belajar kita walaupun kita di dalam masa pandemi Covid-19. Oke, Kak Soleha, Abang Soleh. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang struktur kebahasan teks laporan percobaan. Nah, untuk pertemuan kali ini seharusnya kita membahas tentang ciri bahasa teks laporan percobaan. Namun, sebelum kita membahas tentang ciri bahasa teks laporan percobaan, Ustazah ingin mengenalkan dulu tentang kalimat bahasa Indonesia atau dasar dari kalimat bahasa Indonesia, karena ini sangat berkaitan dengan ciri bahasa teks laporan percobaan. Mungkin Ustazah sudah pernah menjelaskan pada kelas 2 atau kelas 1 sebelumnya. Namun untuk merefresh kembali, Ustazah akan jelaskan sedikit tentang kalimat bahasa Indonesia sebelum kita membahas ciri bahasa teks laporan percobaan. Oke, sebenarnya apa sih itu kalimat? Nah, sebelum kita membahas tentang kalimat, maka kakak-kakak dan abang-abang yang Ustazah cintakan Allah harus mengenal dulu istilah di bawah ini. Yaitu ada istilah kata, ada istilah frasa, ada istilah klausa, dan ada istilah kalimat. Nah, oke. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kata. Tentunya mengenai istilah kata, kakak-kakak dan abang-abang sudah sering mendengar istilah kata tersebut. Nah, sebenarnya apa sih itu kata? Kata itu merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Jadi kata itu gabungan dari suku kata, ya, sehingga dia bisa berdiri sendiri. Ini contohnya sangat gampang. Misalnya contoh pertama ada kata aku, contoh kedua ada kata pergi, kemudian ada kata masa lalu, ada kata sekolah, ada kata teman, dan ada kata kantin, dan masing-masing memiliki arti tersendiri. Dah. Ya, kakak Soleha, abang-abang Soleh. Selanjutnya kita masuk kepada istilah frasa. Apa sih itu frasa Ustazah? Apa sih itu frasa Abang Soleh? Apa sih itu frasa kakak Soleha? Nah, jadi frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikat. Nah, kira-kira kakak-kakak atau abang-abang masih ingat nggak sih apa itu predikat? Nah, kalau kakak lupa, setelah ini akan Ustazah jelaskan tentang apa sih itu predikat, karena itu masuk ke dalam unsur-unsur bahasa. Dah. Nah, frasa itu itulah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikat atau tidak ada predikat di dalamnya. Nah, di mana frasa itu Kak Soleh tidak bisa kita jadikan, tidak memiliki potensi menjadi sebuah kalimat. Ya, frasa itu memiliki makna tetapi tidak bisa berpotensi menjadi kalimat karena tidak memiliki hubungan antara subjek dan predikat. Nah, kembali lagi kan, tidak asing kan istilah predikat dan subjek? Oke, kalau kakak bingung nanti kita bahas setelah ini. Nah, contoh frasa apa sih? Nah, yang pertama contohnya ada anak kecil itu kemeja lengan panjang sedang berenang. Dia memiliki makna tetapi tidak bisa dijadikan sebuah kalimat karena tidak memiliki hubungan dengan subjek. Ya. Nah, kemudian ada kata klausa. Klausa itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan frasa, di mana klausa itu merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Nah, jadi Kak Soleha, Abang Soleh, kalau frasa tadi tidak bisa berpotensi menjadi kalimat, kalau klausa dia berpotensi menjadi sebuah kalimat karena di dalamnya sudah memiliki subjek dan predikat, tetapi tidak utuh menjadi sebuah kalimat. Ya. Dimana contohnya gini, ayam berkokok. Kata ayam itu merupakan subjek dan berkokok itu merupakan predikat. Nah, predikat itulah yang menerangkan tentang si subjek. Jadi predikat menerangkan tentang si subjek. Jadi berkokok itu menerangkan tentang posisi ayam. Jadi ayam sedang berkokok. Jadi subjeknya adalah ayam, berkokoknya adalah predikat. Nah, nanti lebih jelasnya Ustazah akan jelaskan apa sih itu subjek, apa sih itu predikat.
Dah. Selanjutnya kita masuk ke dalam kalimat. Nah, kalau kalimat, Ustazah yakin abang-abang dan kakak soleha sudah sering mendengar istilah kalimat. Dah. Nah, kalimat itu bisa kita sampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Bedanya apa? Nah, kalimat kalau secara lisan yaitu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual dan potensial terdiri atas klausa. Artinya gini, ketika kita berbicara secara lisan, ada nada yang kita libatkan di dalamnya. Misalnya, saya sedang pergi ke pasar. Ada nadanya, ada intonasi final. Misalnya ketika kita bertanya, apa yang kamu lakukan? Nah, itu kita bertanya. Jadi ada intonasi di dalamnya. Ya, mohon maaf ada gangguan. Oke, selanjutnya ada kalimat secara tulisan. Kalimat secara tulisan itu adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Nah, jadi secara tulisan itu ketika kita menulis kalimat itu, maka harus dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Tidak ada intonasi, karena kan tulisan, jadi tidak ada intonasi di dalamnya. Sementara kalau lisan, ada intonasi final, baik itu naik, turun, keras, lembut, ada jeda dan lain sebagainya. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat contoh pada sebuah kalimat di bawah ini, yaitu mengidentifikasi dalam sebuah kalimat. Artinya gini, Ustazah berikan suatu kalimat, kemudian dari kalimat ini kita pecah-pecah mana yang termasuk kata, mana yang termasuk klausa, mana yang termasuk prasa, dan manakah itu kalimat. Oke. Apa itu kalimatnya? Pejabat itu pernah menyatakan bahwa Indonesia dalam berperan aktif dalam perdamaian dunia. Nah, dari kalimat tersebut, katanya mana? Yaitu ada kata pejabat, kata itu pernah menyatakan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia. Coba kita hitung Kak, Abang, ada berapa kata di dalam kalimat tersebut? Pejabat 1, itu 2, pernah 3, menyatakan 4, bahwa 5, Indonesia 6, dapat 7, berperan 8, aktif 9, dalam 10, perdamaian 11, dunia 12. Jadi ada 12 kata. Oke. Kemudian frasa, ingat frasa tadi dia tidak memiliki predikat atau non predikat. Nah, frasa di dalam kalimat tersebut ada kata pejabat itu. Terus ada kata pernah menyatakan. Terus ada kata berperan aktif. Dan terakhir ada perdamaian dunia. Jadi ada 4 frasa dalam kalimat tersebut. Kalau klausa Kak Soleha, Abang Soleh, kita lihat. Ingat, klausa tadi dia memiliki subjek dan predikat di dalamnya sekurang-kurangnya. Oke, kita lihat. Klausa, pejabat itu pernah menyatakan. Nah, pejabat itu berfungsi sebagai subjek, pernah menyatakan berfungsi sebagai predikat. Kemudian pada kalimat selanjutnya, Indonesia dapat berperan aktif. Indonesia itu subjek, dapat berperan aktif itu berfungsi sebagai predikat. Jadi ada 2 klausa di dalam kalimat tersebut. Kalau contoh kalimatnya apa Kak? Ya itu semua kalimat lengkap. Pejabat itu pernah menyatakan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia. Oke. Sampai di sini kira-kira paham tentang perbedaan istilah kata, prasa, klausa, dan kalimat. Insya Allah paham ya Kak. Kalau ada hal yang tidak paham nanti kita diskusikan di forum diskusi. Nah, setelah kita memahami tentang istilah frasa, klausa, dan kalimat, maka kita akan masuk ke unsur-unsur kalimat atau bisa juga disebut dengan struktur kalimat. Nah, mungkin ananda-ananda ustazah sering mendengar istilah SPOK. Nah, di dalam sebuah kalimat pasti memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan ataupun pelengkap. Tapi tidak semua kalimat itu lengkap memiliki subjek, predikat, objek, dan kalimat. Ada beberapa unsur kalimat itu hanya SPK, ada SPOK, ada SPL, itu tergantung dari kalimatnya. Apakah kita masuk dalam kalimat? Termasuk. Ya, itu juga termasuk ke dalam kalimat. Oke, biar lebih menyempurnakan
istilah-istilah di atas tadi, ya kita ada menyinggung masalah predikat, subjek. Nah, apakah itu? Mari kita bahas satu persatu dari unsur bahasa itu sendiri. Oke, yang pertama sering kita dengar istilah subjek. Ya, apakah itu subjek atau subjek ya? Itu adalah unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat. Nah, biasanya subjek itu berupa kata benda dan terletak sebelum predikat di awal-awal itu biasanya. Ya, khususnya di kalimat aktif. Ya, pada kalimat aktif itu subjek terletak pada awal kalimat dan sebelum predikat. Contoh, Dani suka membaca buku. Dani itu merupakan kata subjek dan kata subjek itu terletak di awal dan biasanya berupa kata benda. Dani itu adalah kata benda hidup. Manusia termasuk dalam benda hidup. Nah, contoh benda yang lain apa misalnya? Bumi memiliki bentuk yang bulat. Bumi kan benda, termasuk dalam suatu benda. Kemudian meja itu sangat panjang. Meja itu termasuk ke dalam subjek. Kursi itu sangat tinggi. Kursi termasuk ke dalam subjek. Oke, Abang Soleh, Kakak Soleha, Anda Ustazah semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam predikat. Predikat ini tadi ya merupakan unsur yang berfungsi untuk menerangkan apa yang dilakukan oleh subjek. Ingat, subjek itu terletak sebelum predikat. Nah, jadi subjek dulu baru predikat. Nah, predikat itu berfungsi untuk menerangkan apa yang sedang dilakukan oleh si subjek. Ya, wujudnya berupa kata kerja dan kata sifat. Oke, contoh tadi kan saja katakan ayam berkokok. Predikat itu menerangkan apa yang dilakukan si subjek. Nah, apa yang dilakukan oleh si ayam? Yaitu berkokok. Maka berkokok itu adalah predikat. Oke. Nah, wujudnya berupa kata kerja dan kata sifat. Masih ingat kan apa itu kata kerja dan kata sifat? Kakak Soleha, Abang Soleh? Insya Allah pasti ingat ya. Nah, kata sifat itu Ustazah singgung sedikit. Itu kan merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan mengenai sifat, watak, keadaan ataupun keadaan suatu benda sehingga menjadi lebih jelas. Nah, contohnya seperti baik, buruk, jahat, indah, mengerikan, cantik, manis, bagus, rusak, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari kata sifat. Nah, ingat, cara mudah untuk melihat apakah itu kata sifat ataukah tidak. Kalau kata bisa disisipi kata yang, itu merupakan kata sifat. Contohnya, yang cantik, berarti kata cantik itu adalah kata sifat karena ada bisa disisipi kata yang. Atau gemuk, yang gemuk. Kurus, yang kurus. Indah, yang indah. Jadi kalau kalau suatu kata itu bisa disisipi kata yang, maka itu termasuk ke dalam kata sifat. Itu cara mudah untuk mengetahui mana kata sifat. Oke. Kemudian kata kerja. Nah, kata kerja adalah kata yang berfungsi menerangkan suatu pekerjaan, baik itu secara fisik atau tindakan ataupun secara mental. Ingat kakak-kakak Soleha, Abang Soleh, kita sudah pernah membahas perbedaan kata kerja mental dan kata kerja tindakan. Ustazah tidak singgung lagi. Oke, contohnya apa? Pergi, memasak, menyapu, menulis, membaca, belajar, dan lain sebagainya. Oke, jadi predikat itu tadi biasanya berwujud kata kerja ataupun kata sifat. Contohnya, Susi berlari di lapangan. Susi tadi itu termasuk ke dalam subjek karena dia benda. Setelah subjek ada predikat. Berlari itu kan merupakan contoh kata kerja, maka itu adalah predikat. Oke. Nah, selanjutnya ada objek. Nah, objek berfungsi untuk melengkapi predikat karena terletak sesudah predikat. Nah, atau yang sering kita dengar dari SD dulu, objek itu disebut sebagai penderita atau yang dituju. Dan biasanya dia terletak setelah predikat. Itu pada kalimat aktif, tapi pada kalimat pasif objek biasanya terletak di awal kalimat. Ya. Dan biasanya objek berupa kata benda. Contoh, Ari subjek, bermain itu termasuk predikat, bola itu adalah objek di lapangan. Nah,
Itu pada kalimat aktif. Nah, kalau kita ubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, ingat objeknya berada di depan. Berarti menjadi Ari bermain bola di lapangan menjadi bola dimainkan Ari di lapangan. Oke. Nah, selanjutnya selain objek ada kata keterangan. Nah, keterangan itu merupakan sebuah unsur kalimat yang terletak di akhir kalimat. Nah, biasanya keterangan itu berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang subjek dan predikat pada suatu kalimat. Contohnya gini, keterangan alat, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara dan sebagainya. Contohnya gini, Donna membeli buku di mall. Berarti di mall itu merupakan keterangan tempat. Kalau keterangan alat, Donna memukul bola dengan papan misalnya. Jadi papan itu merupakan keterangan alat. Misalnya di contoh yang lain keterangan waktu, Donna membeli buku tadi sore. Dan keterangan yang lain-lainnya. Nah, itu adalah keterangan. Kemudian ada terakhir itu pelengkap. Nah, pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi memberikan penjelasan yang jauh lebih dari makna suatu kalimat dan tidak menggunakan kata penghubung. Ya, contohnya, Suci membelikan Tony tali sepatu. Suci itu subjek, membelikan itu predikat, Tony itu objek, tali sepatu itu adalah pelengkap. Ya, dan biasanya pelengkap itu tidak ada menggunakan kata penghubung. Ya, pelengkap ini berfungsi sebagai penjelasan lebih jauh mengenai subjek, predikat, dan objek. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Nah, lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Bila ada penjelasan yang kurang paham, kakak-kakak Soleha dan abang Soleh bisa menanyakan langsung di grup diskusi kita, di grup kelas kita pada pertemuan sore ini ataupun pada pertemuan besok. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.